Episode 230, Merona. Acara pernikahan Fajri digelar begitu meriah. Awak media bebas meliput apapun dengan catatan tidak boleh rusuh dan melanggar serangkaian protokol acara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berbagai ucapan dan doa datang silih berganti. Senyum manis Fajri selalu terukir dan menjadi pemandangan yang indah bagi semua undangan. Ipana, gadis cantik itu, tak henti menatap Fajri dan Sapira yang masih berada di atas pelaminan. Tangis haru berusaha untuk ia tahan sekuat tenaga agar tidak pecah begitu saja. Ia masih tidak menyangka jika abang kesayangannya sudah menikah dan memiliki tanggung jawab yang baru. Semoga abang bahagia selalu. Dede yakin kalau kakak adalah perempuan yang tepat untuk abang, batin Ipana. Hai, sapa seseorang dan duduk di samping Ivana. Gadis itu hanya menatap Brian dengan dingin. Entah kemana perginya laki-laki ini setelah mengucapkan niat jika ia akan datang ke rumah. Bahkan hampir 1 bulan Ipana tidak pernah melihatnya lagi. Apa kabar princess? Tanya Brian dengan senyum manisnya. Baik, kamu cantik banget hari ini, puji Brian. Thanks, ucap Ipana biasa saja. Semoga kita cepat bersanding ya. Aku sudah tidak sabar untuk mempersuntingmu, ucap Brian menatap Ipana lekat. Ada perlu apa? Tanya Ipana tidak menghiraukan Brian. Maaf karena malam itu aku tidak jadi datang ke rumahmu. Aku harus terbang ke Singapura untuk mengurus bisnisku, ucap Brian menerangkan. Ipana hanya berdehem. Ia meraih ponsel dan memosting beberapa foto yang ia ambil bersama dengan keluarganya. Senyum tipis berhasil menghiasi wajah cantik itu dan sukses membuat Brian terpana. Ia sengaja mengambil foto Ipana dari samping yang terlihat sangat cantik. Ia berusaha agar tidak ketahuan oleh empunya. Tepat ketika Brian mengangkat wajahnya dan menatap Fajri, tanpa sengaja mata mereka beradu pandang. Gelek. Brian kesulitan untuk menelan air liurnya ketika melihat tatapan mata tajam Fajri yang terasa menusuk hingga ke jantungnya. Fajri semakin membelalakan matanya menatap Brian seolah mengatakan, "Mati kau jika tidak kau hapus foto adikku." Karena takut, Brian langsung menghapus foto Ipana yang sempat ia ambil tadi. "Nah, aku punya sesuatu untuk kamu," ucap Brian menyerahkan sebuah kotak perhiasan. "Maaf, saya tidak suka dengan perhiasan. Tolong berhenti memberi saya barang seperti itu," ucap Ipana tegas. Baiklah, ucap Brian lirih. Dengan raut wajah kecewa, ia memasukkan kembali kotak itu ke dalam sakunya. Ia hanya terdiam, ternyata waktu bisa mengubah sifat Ipana. "Sekarang kamu semakin dingin, nah. Sepertinya aku memang harus berjuang keras untuk menaklukkan hati kamu lagi. Semangat Brian," batin Brian menyemangati dirinya. Ia memilih untuk mengambil beberapa cemilan dengan rasa coklat dan membawanya menuju meja tadi. Ia menyerahkan makanan itu kepada Ipana sebagai langkah awal untuk memulai proyek memikat hati gadis cantik itu. Semoga berhasil. Ipana yang memang lapar mengambil kue yang ada di dalam piring itu. "Terima kasih," ucap Ipana. "Sama-sama cantik," ucap Brian tersenyum manis dan menampakkan 2 lesung pipinya. Ipana sedikit merona mendengarkan pujian dari mulut manis Brian, namun ia hanya mengalihkan pandangannya agar Brian tidak menyadari raut wajah yang tengah merona itu. "Yes," desis Brian tanpa bersuara dengan tangan yang mengepal. Sementara di atas pelaminan, Sapira mengernyit ketika melihat ekspresi Fajri yang tiba-tiba saja berubah. "Kenapa, Kak?" tanya Sapira. Ia mengikuti pandangan mata suaminya dan melihat jika Ipana tengah diganggu oleh seorang laki-laki. "Apa Dede akan baik-baik saja, Kak?" tanya Sapira. "Semoga saja, sayang. Aku seperti pernah melihat laki-laki itu, tapi di mananya? Aku lupa," ucap Fajri lirih. Ia segera memanggil beberapa orang yang ada di dekatnya untuk mengawasi Ipana dan laki-laki itu. Hingga malam menjelang, acara pernikahan Fajri sudah selesai. Besok acara akan dilangsungkan setengah hari sebelum mereka berangkat ke Jerman. Fajri dan Sapira sudah berada di dalam kamar pengantin yang ditata dengan indah dan cantik, dipenuhi dengan kelopak mawar yang berbentuk hati di atas kasur yang sebentar lagi akan berguncang. Wajah Fajri sudah merona ketika ia mengingat pelajaran yang didapat dari Irfan sebelum hari pernikahan. "Selesaikan dulu acaranya di Jerman saja kamu unboxing istrimu. Perempuan kalau melakukannya untuk pertama kali atau masih perawan pasti akan terasa sakit. Karena selaput darahnya yang robek, kamu harus pelan-pelan," ucap Irfan dengan wajah sendu, ditambah trik dan cara yang lainnya untuk menaklukkan wanita di atas ranjang. "Tahan Fajri, istrimu masih lelah, jangan biarkan dia semakin tersiksa dan tidak bisa bangun tepat waktu besok pagi."
Batin Fajri yang masih mengamati Sapira yang tengah membuka pakaiannya satu persatu. Butuh bantuan sayang? Tanya Fajri mendekat. Iya kak, aku kesulitan untuk membuka sanggul ini, ucap Sapira. Fajri membantu Sapira setelah melepaskan jas dan dasinya. Capek banget ya? Iya kak, betisku terasa kram karena kelamaan berdiri, keluh Sapira. Nanti aku pijit ya. Kakak pasti juga capek, lebih baik setelah mandi kita langsung istirahat. Ucap Sapira dengan wajah yang mulai bersemu. Baiklah. Mereka masih sama-sama gugup padahal mereka sering berada berdua di dalam apartemen dan berciuman. Namun malam ini terasa sangat berbeda dan segudang rasa canggung dan gugup pun melanda. Kakak mau mandi dulu? Tanya Safira. Kamu saja dulu sayang biar bisa langsung istirahat. Ucap Fajri tersenyum. Baiklah. Safira masuk ke dalam kamar mandi dengan jantung yang berdetak kencang. Ia segera membersihkan diri dan tak lupa memakai baju tidurnya. Beruntung Sapira sudah menyembunyikan satu baju yang tidak terlalu terbuka karena Ipana sudah membawa kabur kopernya dan menyisakan satu lingkar merah yang menyala di dalam lemari. Dasar adik ipar gak ada akhlak. Gak tahu apa, hari besok masih panjang. Wah, ringis Sapira. Setelah selesai ia segera keluar dari kamar mandi dan melihat Fajri tengah membuka celana dan hanya menyisakan boxer ketat yang mencetak bagian bawahnya. Dek, Sapira tidak berteriak namun membeku dengan mata yang tak lepas dari tubuh Fajri. Justru pria tampan itu terkejut hingga terlonjak dan mengambil celananya kembali. Sayang, sejak kapan kamu di situ? Ucap Fajri terbata. Apa kakak malu? Tanya Sapira dengan wajah yang merona. Sayang, ucap Fajri tidak percaya dengan sikap Sapira yang terlihat tenang. Hehe, besar juga, ucap Sapira terkekeh. Astaga sayang, apakah kamu benar istriku yang polos? Batin Fajri tidak percaya sambil menatap Sapira yang berjalan menuju ranjang. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi dengan wajah yang sudah sangat merah karena malu. Sementara Sapira hanya terkekeh geli dengan wajah yang juga merona. Astaga, pikiranku. Hehe, kamu memang terlihat menggemaskan dari segala sisi kak, batin Sapira. Ia membereskan kasur yang dipenuhi dengan kelopak mawar itu. Setelah selesai, ia segera berbaring sambil menunggu Fajri yang tengah membersihkan badannya. Tanpa disadari, ia sudah terlelap begitu saja tanpa menunggu sang suami. Beruntung ia sempat menyiapkan pakaian yang akan digunakan oleh Fajri nanti. Ceklek. Wajah segar Fajri terlihat tampan dengan keadaan basah. Rambut lurus yang jatuh di keningnya membuat tingkat ketampanan Fajri naik berkali-kali lipat. Namun sayang sang istri sudah lebih dulu masuk ke dalam alam mimpi. Sambil tersenyum dan menatap wajah lelah Sapira, Fajri mengenakan pakaian dan berbaring menyusul sang istri menuju ke alam mimpi sambil berpelukan.